Hai Positive People, pagi hari ini kita di hari kedua kota Yerusalem. Kita pergi ke Bukit Zaitun. Bukit Zaitun adalah satu bukit di mana tempat Yesus naik ke surga. Dan kita akan menyaksikan lokasi tempat di mana Yesus naik ke surga, yaitu di tempat ini. Impact People. Ini ada tempat chapel di mana dipercayakan Yesus bersama dengan 500 murid-muridnya. Dan Yesus memberikan pesan terakhir, pergi beritakanlah Injil, dan setelah itu Yesus terangkat ke surga. Disaksikan oleh 500 murid-muridnya di tempat ini. Di mana pesan terakhir adalah pesan yang penting dan berkualitas. Sebelum Yesus terangkat surga, dia memberikan pesan terakhirnya. Itu kita bisa lihat di dalam Matius 28. Kita bisa baca di dalam Markus pasal 16, Lukas 24, Yohanes pasal 15. Bahkan juga di Kisah Rasul 1 ayat 8, Tuhan Yesus memberi pesan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Setelah dia menyampaikan pesan terakhir, dia naik ke surga. Puji Tuhan, kita saat ini sedang ada di tempat gereja Pater House, di mana tempat ini adalah tempat Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Di tempat ini ada 140 bahasa, 9 bahasa adalah bahasa suku Indonesia. Dan yang menarik pada waktu Yesus ada di bumi, dia menggunakan 3 bahasa. Bahasa yang pertama adalah bahasa Ibrani atau bahasa formal. Bahasa dia bicara kepada orang-orang lebih tua atau kepada orang banyak. Yang kedua, selama Yesus di bumi dia menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Yunani. Kalau ketemu dengan orang-orang di luar Palestina, Israel, dia harus menggunakan bahasa Yunani. Dan bahasa ketiga yang Yesus gunakan adalah bahasa Aram. Bahasa Aram adalah bahasa gaul, bahasa pasar, bahasa sehari-hari. Nah, yang menarik waktu Yesus mengajarkan kepada murid-murid doa Bapa kami, dia tidak menggunakan bahasa Ibrani, bahasa formal, dia tidak menggunakan bahasa internasional Yunani, tapi dia menggunakan bahasa Aram. Satu gambaran, kalau kita berdoa, mari berdoa dengan bahasa sehari-hari. Nggak usah bahasa yang formal, bahasa yang mudah dimengerti, baik oleh kita maupun orang-orang yang mendengarkan. Tidak usah bertele-tele, karena Tuhan itu menjawab bukan dengan kata-kata kita, tapi dari hati kita yang tertulus, suci, dan murni. Ada di Yerusalem, di mana kita bisa melihat di belakang saya ada Dome of the Rock Kubah Emas.
ini adalah tempat di mana Abraham mempersembahkan Ishak pertama kali, dan kemudian disitulah Salomo membangun bait suci. Dan kemudian bait suci diruntuhkan, dibangunlah Dome of the Rock. Dan di sebelah kanan saya ada masjid hitam, itu Masjid Al-Aqsa, di mana masjid itulah dipakai oleh pihak muslim untuk beribadah. Nah, di belakangnya ada tembok ratapan, orang-orang Yahudi berdoa. Di sinilah berkumpulnya 3 agama besar bersatu untuk beribadah ke Yerusalem. Dan kita berdoa biar damai sejahtera tetap ada, karena di sini tidak ada keributan dan keramaian. Dan biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa menyertai kita semua dimanapun saudara berada. Dari Yerusalem, Tuhan memberkati. Yang menarik bahwa ternyata di sepanjang hidup Yesus ada 2 peristiwa Yesus menangis. Peristiwa yang pertama, Yesus menangis ketika Lazarus meninggal. Karena Yesus tinggal 6 bulan di rumah Lazarus, Maria dan Marta selama di Yerusalem. Begitu Lazarus meninggal, dia sedih, dia menangis, dan dia berdoa dan dia bangkitkan Lazarus setelah mati 4 hari. Yang kedua peristiwa Yesus menangisi atau dia menangis dalam hidupnya itu di tempat ini. Kenapa dia menangis? Karena dia melihat bahwa ada begitu banyak orang-orang yang menolak keselamatan. Dia menangisi ada begitu banyak orang-orang yang akan binasa. Jadi yang menarik di sini adalah Yesus tidak menangis karena nggak punya duit. Yesus nggak menangis karena dia mau disalib. Yesus menangis bukan karena dia mau ditolak. Yesus tidak menangis karena dia mengalami tekanan, tapi Yesus menangis, tapi justru buat orang lain. Nah, di sini kita sedang diingatkan, mari kita jangan jadi orang yang self pity. Boleh menangis atas segala problem yang kita hadapi, tapi mari kita juga menangisi dan bersyafaat buat mereka-mereka yang mundur dari Tuhan, mereka-mereka sedang menghadapi masalah. Kita menangisi, bersyafaat, berdoa buat mereka yang sedang menghadapi sakit penyakit yang gak bisa sembuh. Kita juga bisa menangisi buat mereka yang terhilang. Sehingga lewat hidup kita ada begitu banyak orang-orang yang diselamatkan, beroleh mujizat kesembuhan dan pertolongan. Saat ini kita sedang menuju ke tempat loteng atas, di mana Yesus pernah bersama dengan murid-murid di malam terakhir melakukan perjalanan kudus. Dan di tempat yang sama juga para murid-murid setelah menyaksikan Yesus naik ke atas, lalu dia ke tempat ini berdoa. Dan di hari pencurahan Roh Kudus, 10 hari setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun memenuhi. Sehingga mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada yang datang dari berbagai daerah, mereka mengerti bahasa satu dengan lain karena Roh Kudus yang menerjemahkannya. Dan di bawahnya ada tempat di mana tempat orang Yahudi berdoa. Kita akan lihat di sana.
Yes, positive people, kalau kita ada di Bethlehem, gak boleh lupa untuk makan di Tai Chi Chinese Restaurant. Ini adalah restoran favorit grup-grup Indonesia. Kalau datang ke Tanah Perjanjian, sebelum mengunjungi atau sesudah mengunjungi tempat kelahiran Yesus atau tempat Padang Gembala, kita pasti akan diajak untuk menikmati makanan Chinese Restaurant ala Indonesia. Halo Ethan, ada Ethan di sini ya. Ethan, yeah, talking to the camera, ya, ini.